Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Mahat Bina Madani beserta jajaran yang kami hormati Bapak Khozin SIP MPA selaku dosen program studi Administrasi Publik Unisa Yogyakarta dan juga Bapak Komarudin PSI Psikolog selaku dosen program studi Psikologi Unisa Yogyakarta. Nah, kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta acara Unisa School Academy. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Nanda, dan saya akan menjadi host yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan agenda acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita ada sambutan, kemudian ada acara inti yaitu penyampaian materi, selanjutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, baik, kita ke acara selanjutnya itu pembukaan. Jadi marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke acara selanjutnya itu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Mahat Bina Madani, yaitu Ibu Ustazah Nelly Makfiroh. Kepada Ibu Ustazah Nelly Makfiroh, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta, Kepala Biro Admisi Unisa Yogyakarta, Bapak Komarudin SPSI MPSI, Bapak Muhammad Khozin SIP MPA, beserta seluruh staf dan jajaran Universitas Aisyah Yogyakarta, santri-santri Bina Madani, yang mana di sini sudah memasuki masa pengabdian ini Ustadzah Khidmah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun melalui media online kita tidak bisa bertatap muka langsung, akan tetapi mudah-mudahan pertemuan yang pertama kalinya ini menjadi pertemuan yang berkah, yang diberkahi oleh Allah dan dilancarkan semua apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Aisyah beserta jajarannya yang telah memberikan kehormatan kepada kami Bina Madani untuk kerjasama yang luar biasa ini, untuk koordinasi dan sinergi antara Universitas dan Ma'had Bina Madani. Mudah-mudahan ini adalah awal dari terbentuknya ukhuwah dari Universitas Aisyah beserta Ma'had Bina Madani yang akan berlanjut ke depannya dengan kerjasama, sinergi dan koordinasi yang mudah-mudahan menjadi ukhuwah yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ukhuwah lillah yang akan mengantarkan kita bersama berkumpul di surganya nanti insyaallah. Kemudian acara pagi ini sudah kita ketahui bersama, yakni motivasi dan kelanjutan studi, yang mana perlu kami sampaikan kepada yang terhormat jajaran staf Universitas Aisyah Yogyakarta bahwa peserta acara pagi ini dari Bina Madani diikuti oleh para ustadzah khidmah atau ustadzah-ustadzah yang sudah memasuki masa pengabdian, yang mana tahun ajaran baru besok sudah memasuki masa kuliahnya, sehingga dengan tanggung jawab yang besar di sini sebagai pengabdian, perlu kami minta motivasi dari bapak-bapak yang akan mengisi acara ini nanti, motivasi untuk anak-anak kami, untuk ustadzah khidmah tersebut yang saat ini mengikuti acara ini, dan selanjutnya setelah mendapat motivasi nanti insya Allah akan lebih ada gambaran lagi untuk melanjutkan studinya, dan mudah-mudahan Universitas Aisyah Yogyakarta merupakan pilihan terbaik untuk anak-anak kami, dan yang pasti mudah-mudahan harapan kami, doa kami, mudah-mudahan Universitas Aisyah Yogyakarta semakin bisa memberikan manfaat, menebar keberkahan dan manfaat untuk semuanya insya Allah.
Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ke depannya ya mudah-mudahan semakin terjalin ukhuwah dan kerjasama yang berkah ini, yang merupakan kehormatan bagi kami Bina Madani. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Akan tetapi mohon maaf setelah ini mungkin ana izin undur diri dulu, sehingga di sini kami kirimkan putri-putri kami untuk mengikuti acara ini, untuk menyimak acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan banyak faedah di sana, banyak manfaat di sana yang bisa diambil untuk dimanfaatkan oleh semuanya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya dan kerjasama yang luar biasa ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhiru qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas sambutannya pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Komarudin, MPC Psikolog. Kepada Bapak Komarudin dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Ibu Nelly Mahfiroh beserta jajarannya, yang kami hormati juga Kepala Sekolah Manhaj Bina Madani, dan kami hormati Pak Hozin selaku pengisi utama pada forum kali ini, dan yang kami banggakan adalah santriwati dari Pondok Pesantren Bina Madani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita diberikan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan bersua melalui virtual Zoom dalam acara motivasi di perguruan tinggi. Salawat serta salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti dan rindukan syafaatnya nanti di hari Yaumul Akhir. Baik, ini adalah kesempatan pertama untuk menyambung silaturahim dengan Pondok Pesantren Bina Madani di Magelang. Ini jaraknya yang tidak jauh dengan Unisa Yogyakarta, yang berada di wilayah Sleman. Jadi kita hanya beda ini ya, provinsi lah, tapi provinsi yang sangat berdekatan. Nah, ini rasa syukur dan rasa terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi di forum ini. Dan nanti di forum ini akan disampaikan materi oleh Pak Hozin terkait dengan bagaimana prospek-prospek di perguruan tinggi. Di sini nanti semoga bisa memberikan wacana ya, wawasan yang semakin luas bagi teman-teman yang sudah mengabdi selama 1 tahun. Kalau di pondok pesantren itu memang ada masa pengabdian 1 tahun. Kemudian setelah ini akan melanjutkan apakah melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin melanjutkan ke berbagai aktivitas lainnya. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang saya kira sangat penting di perguruan di dalam penentuan karir di masa depan. Oleh sebab itu ini kita akan membahas ya, berdiskusi saja, sifatnya adalah sharing di sini nanti dengan Pak Hozin terutama terkait bagaimana tips dan trik mungkin untuk ke arah peluang untuk ke perguruan tinggi. Tapi untuk supaya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buka untuk sesi
pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku admisi akan memberikan beberapa gambaran terkait dengan Unisa Yogyakarta, bahwa Unisa Yogyakarta ini adalah universitas yang sebenarnya sudah lama sekali berdiri, tetapi mungkin di banyak hal, di banyak masyarakat belum mengetahui. Karena apa? Karena identik dengan Stikes. Jadi kami dulu terkenalnya adalah dengan Stikes Aisyah, yang pandangan masyarakat adalah kampus yang semuanya adalah kesehatan. Nah, di sini ada bidan, perawat gitu. Biasanya terkenalnya adalah itu. Tetapi sejak 2015 kita sudah bertransformasi menjadi universitas. Kenapa kok bertransformasi? Karena kita sudah menjadi universitas sekolah tinggi ilmu kesehatan terbaik se-Indonesia di tahun 2015. Jadi karena sudah menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang terbaik di Indonesia, terus kemudian kita bertransformasi, pindah gerbong menjadi universitas. Dan alhamdulillah dalam perpindahan ini pelan tapi pasti bahwa Unisa semakin berkembang, semakin maju dengan penambahan fakultas, 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Dan ini fakultas yang tidak main-main untuk mempersiapkan diri, karena prodi, semua prodi yang ada di dalamnya, itu akreditasi pertamanya langsung B semua. Artinya, secara kualitas kita sudah terstandarisasi sangat baik ya. Bahkan di setiap tahunnya untuk menjamin standar mutunya, kita selalu ada ISO atau tinjuan secara internasional atau ISO internasional. Dan hari ini kebetulan hari ini saya juga akan diaudit ya, kami unit admisi juga akan diaudit nanti setelah ini, itu terkait dengan ISO yang terbaru. Artinya setiap tahun itu selalu diaudit untuk menjaga kualitas dari seluruh proses yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta. Inilah kenapa saat ini Unisa semakin berkembang. Bahkan Unisa tidak sendiri lagi, kita sudah memiliki 2 saudara, yaitu Unisa Surakarta dan Unisa Bandung. Jadi ini adalah perkembangan yang luar biasa dari Unisa, Universitas Aisyah Yogyakarta, beserta 2 saudaranya, yaitu di Bandung dan juga di Surakarta. Ini adalah bukti bahwa kita serius dalam membangun suatu perguruan tinggi yang berkelas, yang berkualitas, dan tentunya tidak meninggalkan culture kita sebagai universitas yang memiliki jargon profesional Qurani. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang pembeda dengan universitas lainnya, bahwa terutama bagi teman-teman dari pondok pesantren, ini kita selalu berkomitmen untuk menjaga aktivitas di pondok pesantrennya dengan berbagai kajian-kajian yang ada, kemudian juga dengan kesempatan kalau yang hafiz, saya kira ada di Unisa juga memiliki program hafiz, jadi secara hafalan, secara tahfiznya itu akan selalu terjaga dan termonitoring secara periodik. Inilah bedanya Unisa dengan kampus lain. Sehingga dengan pondok pesantren itu kita sangat-sangat dekat sekali. Cuma memang dalam saat ini kita belum ada pesantrennya ya. Jadi kita pesantrennya masih pesantren yang periodik. Jadi untuk ini aja. Jadi PESPAMA namanya, pesantren, tetapi mungkin bisa dilakukan 1-2 minggu untuk mahasiswa-mahasiswa baru, dan nanti sebelum lulus juga ada. Tetapi jaminan kualitas selain dari sisi pendidikan, kita juga ada jaminan kualitas dari segi keagamaan. Jadi kajian-kajian kami juga sangat banyak ya, baik secara formal ataupun informal. Ini yang menarik. Jadi iklim yang kami kembangkan di sini itu juga mengakomodir semua kebutuhan, termasuk kebutuhan dari para santri. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang
unik yang tidak dimiliki kampus lain yang itu ada di Unisa. Dan Unisa Yogyakarta ini saat ini sedang mengembangkan suatu sekolah meskipun banyak prodi ya yang dari non kesehatan, tetapi kita tetap basically-nya adalah kampus berwawasan kesehatan. Ini yang berbeda. Dan saat ini sangat dibutuhkan apalagi di era pandemi COVID-19. Kita adalah kampus yang sebelum adanya COVID itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi itu bisa dicek langsung di kampus kami dengan penyediaan hand sanitizer di setiap ruangan sebelum masuk, dan banyak lagi. Itu adalah hanya contoh kecil ya dari penerapan protokol. Jauh sebelum ada pandemi kita sudah terapkan. Artinya kita menjadi pioner dalam proses persiapan kampus yang kalau bahasanya pemerintah itu kan new normal. Nah, ini kita sudah siap. Bahkan kemarin belum lama ini Bu Rektor kami diundang oleh LL Dikti 5 itu untuk mempresentasikan tentang kesiapan kampus yang menuju new normal, dan Unisa alhamdulillah menjadi pionir. Dan saat ini kita beberapa prodi mulai Februari ini sudah mengadakan kuliah tatap muka. Artinya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kenapa kita memberanikan diri? Itu kita tidak uji nyali ya, tetapi kita memang semua hal telah siap. Bahkan untuk mau kuliah aja sudah dites untuk antigen dan tes lain yang juga dilakukan sebelum mahasiswa siap untuk perkuliahan. Jadi kita memang sangat ketat untuk prosedur kesehatan ini dengan prinsip saling menjaga. Bahkan di Unisa pun juga mensupport pemerintah Kabupaten Sleman dengan adanya shelter, jadi shelter COVID. Artinya banyak tenaga medis yang kemarin terkena itu juga di karantina di salah satu pesantrennya Unisa. Gitu. Jadi kita memang juga mensupport ini ya, kebutuhan medis. Inilah ciri khas Unisa sebagai kampus yang berwawasan kesehatan. Terkait dengan motivasi, nah dalam motivasi ada namanya circle motivation atau motivation circle atau lingkaran motivasi, bahwa motivasi ini tidak akan pernah ada jika tidak memiliki tahapan atau 3 lingkaran. Kalau dalam motivation circle itu yang pertama adalah drive atau dorongan. Dorongan kalau dalam Islam itu lebih ke arahnya ke niat. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat. Nah itu ternyata diadopsi oleh teori ini, bahwa untuk melangkah ke tahapan ke depan itu, ke masa depan itu selalu diawali dengan suatu niat, amalu biniat gitu ya. Jadi kalau niatnya kuat, ini adalah menjadi dasar suatu pergerakan. Kalau tanpa niat maka kita tidak akan pernah bergerak. Nah itu. Jadi memang dalam motivation circle, niat ini menjadi langkah awal untuk memulai sesuatu. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku. Setelah niat maka ada tindakan. Nah, tindakan ini adalah manifestasi atau implementasi dari suatu niat. Kalau tadi niatnya adalah melanjutkan perguruan tinggi, maka tindakannya adalah biasanya diikuti dengan mencari informasi. Nah, pada kesempatan ini, forum ini adalah ajang untuk mencari informasi. Dan kami dari universitas berkewajiban untuk memberikan informasi supaya dapat memberikan wawasan bagi teman-teman di luar Unisa atau teman-teman dari santri ataupun siswa itu memahami terkait dengan prospek perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu adalah goal atau tujuan. Jadi setelah ada tindakan itu harus ada tujuannya. Teman-teman mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu pasti ada tujuannya.
Kalau nggak ada tujuan, maka tidak akan mungkin munculnya namanya motivasi. Artinya tujuan ini menjadi suatu hal yang ingin dicapai. Ada pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apakah hanya digantung cita-citanya? Kalau hanya digantung, kapan sampainya gitu kan? Nah, artinya tujuan ini benar-benar suatu yang sudah dimantapin. Jadi hero atau semangatnya, terus kemudian mimpinya itu ingin diwujudkan. Jadi setelah adanya niat, kemudian ada tindakan-tindakan, kemudian untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, pentingnya teman-teman bagi santriwati, bagi seorang muslim ini harus memiliki tujuan. Tujuan ini bisa tujuan hidup yang jangka pendek atau jangka panjang. Terkait dengan studi ini juga harus mantap. Jangan sampai melanjutkan perguruan tinggi itu hanya sebatas ikut-ikutan zaman atau ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan teman. Nah, ini saya kira nanti biasanya ini yang menyebabkan banyak yang putus kuliah. Karena apa? Karena kalau temannya pada menghilang itu nanti juga ikut menghilang. Ini yang tidak bisa dilakukan. Jadi kita memang harus tujuannya dari diri yang mantap. Kalau bahasa Jawanya niat ingsun, harus mantap dengan tujuan yang sangat mantap. Nah, ini. Dan saya berharap bahwa teman-teman menjadikan UNISA sebagai tujuan pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu ya. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan. Mantapkan niat, kemudian bergeraklah, dan menuju ke tujuan yang positif. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengawal atau awalan di diskusi kali ini. Jika nanti ada tambahan-tambahan informasi akan disampaikan oleh Pak Ade selaku koordinator promosi UNISA. Nanti mohon maaf saya harus mungkin agak nyambi ya, karena ini sedang ada audit ISO. Jadi nanti monggo Pak Khozin, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Khozin untuk mendampingi adik-adik untuk berdiskusi. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Nanda. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komarudin atas sambutannya pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya yang langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan topik seputar motivasi dan kelanjutan studi oleh Bapak Dr. Muhammad Khozin, SIP MPA. Kepada Bapak Muhammad Khozin, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berinteraksi dengan santriwati dari Bina Madani pada pagi hari ini ya Mbak Nanda ya. Iya, ini senang sekali Pak Khozin bersama Mbak Nanda bisa ada silaturahmi pagi hari ini yang memang meskipun kita silaturahminya virtual, namun saya berdoa suatu saat saya sama Mbak Nanda sama Pak Komar bisa silaturahmi secara langsung ya ke Magelang. Amin. Iya, baik. Teman-teman semua, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit materi ya tentang motivasi, bagaimana untuk lanjut studi. Baik, sebelumnya saya akan coba share screen CV saya dulu ya. Mudah-mudahan bisa saya share screen. Mbak Nanda nanti mohon dicek ya, siapa tahu kadang ngadat Mbak Nanda. Ya, siap Pak. Baik. Siap. Oke, sebentar, saya mohon izin.
Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Suaranya sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah aman. Oke, itu sekilas. Sorry. Oke, itu sekedar share dari profil saya. Saya Muhammad Khozin ya, teman-teman. Kalau dari asalnya sebetulnya saya satu provinsi dengan teman-teman semua. Ya, saya berasal dari Jawa Tengah, ya. Tapi sejak tahun 1998, kalian sudah lahir belum ya? Mbak Nanda sudah lahir belum tuh 98? Belum, Pak. Ini Mbak Nadia, Mbak Ana Samia, tahun 98 sudah lahir belum Mbak Ana? Belum. Aduh, berarti di ruangan ini Pak Ozim merasa paling senior nih. Enggak deh, masih ada Pak Komarudin ya. Enggak, ya sebetulnya saya aslinya itu Pekalongan teman-teman. Ya, saya asli Pekalongan, satu provinsi dengan teman-teman semua dari Jawa Tengah. Tapi tahun 1998 saya pindah ke Yogyakarta. Dalam rangka apa? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya, ada dua misi sebetulnya saya ke Yogyakarta itu. Yang pertama, saya ingin menggapai cita-cita saya. Saya ingin belajar, saya ingin menjadi orang yang lebih berguna untuk keluarga saya, untuk masyarakat saya, dan untuk umat Islam. Kemudian yang kedua, saya ingin cari istri orang Jogja. Nah, tapi alhamdulillah ya, semuanya dimudahkan, semua dilancarkan. Ya, saya nggak pernah terbayangkan apa jadinya kalau dulu saya nggak kuliah ke Yogyakarta. Ya, kalau di sini ada Ibu Arianti nggak ya? Ibu Arianti hadir nggak ya di ruangan ini? Saya cek tadi. Hadir. Alhamdulillah, Bu Siti Arianti, nanti saya sedikit curhat nggak apa-apa ya? Tafadhol. Oke, baik. Saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan. Oke. Baik. Dalam materi ini, teman-teman semua, saya akan menyampaikan motivasi pada teman-teman, dan juga di materi ini sebetulnya saya ada sedikit curhatnya ya. Jadi bukan curhat sih sebetulnya, ini lebih pada saya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri begitu. Kelihatan ya, sudah muncul ya materi saya? Sudah, Pak. Oke, baik, Cek. Nah, kalau teman-teman masih ingat nggak dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya? Waktu mungkin SMP lah ya, atau SD bahkan, waktu kecil kita sering ditanya, kamu mau jadi apa besok ketika sudah besar? Kemudian
kamu mau membuat apa kelak ya? Katanya sih nggak boleh bertanya, kamu mau jadi apa besok kalau sudah besar? Itu nggak pas ya. Lebih baiknya itu bertanya kepada anak-anak itu, kamu mau membuat apa kelak? Ya, kalau sudah besar, sehingga dia punya impian yang nyata bahwa saya akan membuat perahu, saya akan membuat kapal terbang, saya akan membuat partai politik, saya akan membuat buku, ya. Jadi bukan kamu mau menjadi apa, tapi kamu mau menjadi apa. Nah, pertanyaan itu seringkali kita dengar waktu kita masih kecil, dan bahkan mungkin untuk teman-teman dari Bina Madani yang sekarang sudah beranjak dewasa itu juga masih sering dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kira-kira mau menjadi apa ya kita ini, ya? Ada yang ingin aku mau menjadi ustazah, ya, biar seperti Mbak Oki, ya. Saya ada juga, saya ingin menjadi PNS saja. Ya, jadi PNS itu gajinya besar loh, kan? Terus pekerjaan ini jaminannya luar biasa, pensiun pun nanti tetap dapat bayaran. Ya, jaminan kesejahteraannya itu akan kita dapatkan. Ya. Ada juga yang ingin, saya ingin menjadi perawat saja, perawat cantik, perawat yang solehah, ya. Atau juga jadi polisi, poluan. Ya, untuk teman-teman dari Bina Madani bisa jadi poluan. Atau jadi seorang siapa ini ya? Saya sebetulnya nih Mbak Nanda mungkin hafal ini fotonya siapa sih? Si manajer ini ya, dari Korea. Nah, kita mau jadi apa toh sebetulnya? Kita mau membuat apa? Kita akan berkarya apa ke depan ini? Ya? Atau mau jadi adakah yang seperti ini? Saya lulus mau nikah aja. Kerja dulu lah ya. Kuliah dulu. Jangan kerja, jangan menikah dulu. Nikah itu bisa nanti. Ya. Kita insya Allah sudah ada jodohnya ya. Kita nanti akan menikah. Ya. Pak Hosin itu dulu jujur loh Mbak Nanda, nih saya nggak pernah pacaran, ya kan Mbak Yanti? Bener Pak. Iya deh, nggak usah pacaran gitu ya. Jadi saya nggak pacaran pun saya menikah. Ya, ingat ya Mbak Nanda ya, nggak usah pacaran pun menikah. Karena kita sudah punya, insya Allah kita udah ada jodohnya masing-masing. Ya Pak. Ya. Kemudian jadi pengangguran, ya kan? Nggak usah bekerja jadi pengangguran. Gimana ceritanya? Ya? Nggak usah. Oh saya mau ternak lele saja, gitu ya. Tapi gimana mau jadi peternak lele yang berhasil, sukses kalau tidak ada pengalamannya, tidak ada ilmunya. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu bergelut dalam diri kita, ya, terutama ini teman-teman yang sudah pengabdian, ya, di Ma'had Madani sudah pengabdian, ini sudah mendekati waktunya untuk menentukan pilihannya. Saya mau jadi apa ya? Itu harus benar-benar ini adalah momen yang sangat kritis, harus segera kita putuskan. Kemudian pertanyaan yang selalu muncul adalah opo aku iso, ya kan? Kalau kata Pak Ganjar Pranowo itu kan gitu. Opo aku bisa? Opo aku mampu? Mampukah aku? Oke, saya mampu. Apakah orang tua saya mampu? Oh, don't worry, ya. Insya Allah mampu. Pak Uzin punya banyak mahasiswa yang ketika mau masuk itu sampai pakai nangis-nangis ya, istilahnya. Saya pernah menemukan satu calon mahasiswa dari Temanggung yang datang ke Unisa
dia mengikuti program seleksi karena dia aktivis remaja Muhammadiyah waktu itu. Dia ingin sekali kuliah, kemudian dia datang ke kampus Unisa untuk mendaftar di program studi administrasi publik yang saya yang kami kelola. Ternyata nggak lolos melalui jalur beasiswa ini karena ada peserta lain yang lebih berhak gitu. Dia nangis. Saya ingat banget anak ini nangis di kampus. Terus saya lihat loh, kok ada anak nangis. Kita tanya, kenapa mas? Saya nggak lolos beasiswa beasiswa kader begitu. Tapi dia sangat menggebu-gebu sekali. Dan bagi saya, menurut saya, justru calon mahasiswa seperti inilah yang serius, benar-benar ingin sekolah sampai nangis segala macam. Dia kepikiran tidak bisa menggapai cita-citanya karena orang tuanya tidak mampu untuk menguliahkannya kalau harus bayar. Kemudian karena kondisinya seperti itu, saya coba saya coba bawa ke pimpinan dan alhamdulillah anak ini akhirnya bisa saya perjuangkan untuk diterima di Unisa dengan skema beasiswa yang lainnya. Nah, artinya insya Allah itu bisa asal ada niat ya. Tadi Pak Komar sampaikan bahwa aku iso, apa aku mampu ya. Insya Allah ada jalan kalau sudah ada niatnya. Nah, teman-teman ya, kita perlu dalam posisi yang sekarang ini, yang teman-teman Bina Ma'had sekarang adalah santriwati, posisinya adalah sedang pengabdian. Pertanyaan ini harus selalu disiapkan. Siapa aku ya? Siapa aku? Kemampuanku apa itu untuk sebagai pijakan kita melangkah ke depan. Nah, ini saya mencontohkan. Nah, itu saya tanya dulu diri saya sendiri ketika saya dulu kelas 3 SMA ya, kelas 12 kalau zaman sekarang kan kelas 12. Karena saya sekolah di sekolah Muhammadiyah, sekolah umum ya, bukan di pondok pesantren. Artinya di kelas 3 saya harus menyiapkan pertanyaan ini, siapakah aku? Ya. Jadi saya itu dulu sekarang pun tetap ya, saya itu anak kampung. Saya anak kampung yang pekerjaannya setelah sekolah itu sore hari adalah mencari rumput. Benar ya Mbak Yanti ya? Bu Siti Arianti dulu pernah lihat saya cari rumput untuk kasih makan kambing saya. Ya. Kemudian saya itu kuper, teman-teman sekalian. Jangankan ngomong di depan umum seperti ini ya. Saya pendiam dulu. Nggak berani banyak ngomong. Saya nggak punya banyak teman dulu. Ya, berbeda mungkin dengan teman-teman dari Ma'had Bina Madani ini yang temannya banyak ya, teman pondok pesantrennya, teman di kampungnya, teman di apalagi di media sosialnya gitu. Dan saya itu ya anak mama. Dulu saya itu sangat dekat dengan ibu saya. Saya sering dibilang Osin itu anak mama, anaknya Simbo itu. Mbok-mboken kalau orang Jawa bilang ya. Saya kuper, saya seringnya di rumah gitu. Kemudian saya pendiam, minder. Saya itu dulu minder sekali, ya. Tapi saya punya cita-cita yang justru bertolak belakang dengan deskripsi saya tadi.
saya pendiam, saya pemalu, saya ini anak orang nggak punya, ya, anak petani saya. Ya, bukan seperti teman-teman yang lain, anak pegawai, anak pegawai negeri, ya, anak pengusaha. Saya itu anak petani, orang biasa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dulu di kelas saya 12 itu sudah muncul, siapa aku? Saya bisa nggak ya kuliah? Saya mampu nggak ya kuliah? Karena saya punya cita-cita. Saya ingin jadi pengajar. Benar, saya dari dulu cita-citanya ya ingin menjadi seorang pengajar. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian untuk bisa menggapai cita-cita saya. Nah, bagaimana caranya agar aku bisa menggapai cita-citaku? Aku ingin mencapai apa yang aku inginkan, ya. Jadi tips, ada beberapa tips yang harus teman-teman lakukan, ya. Yang pertama adalah niat, seperti yang disampaikan oleh Pak Komarudin tadi, bahwa ada awal biniatnya itu, ada di depan itu harus ada niat dulu. Bahwa saya setelah selesai pengabdian ini, maka saya harus kuliah. Ya. Kalau masalah cara, masalah biaya, itu insya Allah ada, gitu ya. Orang tua kita yang menyiapkan. Orang tua kita, misalkan teman-teman ada yang merasa orang tua saya petani, Pak, kan di Magelang itu mayoritas petani, ya. Sama, saya juga dulu begitu. Untuk kos nggak mampu, untuk makan gimana, begitu ya. Tapi alhamdulillah karena saya punya niat dan saya selalu berdoa kepada Allah, alhamdulillah saya dimudahkan. Ya. Kemudian selain niat kita harus berangkat dengan potensi yang kita miliki. Aku ki isone opo? Aku itu lebih interest pada bidang apa? Saya tertarik pada bidang apa? Ya. Potensi saya itu apa toh sebetulnya? Nah, kemudian kita harus bisa setelah mengenali diri kita itu kita tulis, ya. Kalau kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya punya niatan pingin studi lanjut. Mudahkanlah ya Allah, karena saya sempat mengajukan proposal ini kepada Bapak Ibuku, tapi Bapak Ibu kok responnya kurang apa ya, kurang mendukung. Tulis proposal ini, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, alasannya apa kamu harus kuliah, ya? Tujuannya apa kamu kuliah? Tulis proposal itu dalam doa, ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proposal pertama itu memang ya kita sampaikan kepada orang tua kita, ya. Nggak mungkin kan disampaikan kepada teman kita. Sampaikan kepada orang tua kita. Konsultasikan dulu kepada guru-guru kita, kepada ustazah kita di sekolah, ya, bahwa saya punya rencana ini, saya ingin ngambil jurusan ini, tujuannya ini, karena modal saya ini, pengalaman saya ini, interest saya pada bidang ini. Tulis proposal itu, ya. Ya tidak harus tulis tangan gitu ya, tapi ada dalam diri kita, sehingga kita ketika presentasi di depan ustazah kita, di depan orang tua kita, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dengan mudah lancar menyampaikan keinginan kita. Kemudian jangan lupa, ya, bayangkan impiannya ketika saya kuliah nanti, saya bisa semakin banyak teman, semakin banyak relasi, kemudian saya bisa mengupgrade diri saya, kesempatan untuk belajar semakin banyak, ya. Karena kalau misalkan kita kuliah itu
kita akan bertemu teman-temannya itu tidak hanya locally, ya artinya kalau kita kuliahnya misalkan di Unisa itu kita akan banyak teman-teman dari provinsi lain, bahkan juga dari negara lain, karena di Unisa banyak juga mahasiswa dari asing. Nah, kita akan banyak bertemu dengan dosen-dosen yang siap membimbing kita, ya. Artinya banyak kesempatan untuk kita mengembangkan diri kita. Ya, jangan bermimpinya, wah nanti kalau saya kuliah, maka saya akan banyak, apalagi kuliahnya di Jogja, wah indah ya Yogyakarta. Saya bisa nanti jalan-jalan ke Malioboro, saya bisa jalan-jalan ke Parangtritis, aduh itu kita nggak usah bayangkan itu bonus saja ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa saya akan lebih mudah menggapai cita-cita saya kalau saya bisa mengikuti perkuliahan ya yang saya inginkan gitu. Ini sebagai salah satu batu loncatan. Kemudian jangan membuang-buang waktu yang kita miliki. Ya, sekarang masih ada kesempatan ya, karena tahun ajaran baru itu kalau di perguruan tinggi biasanya dimulai di bulan Agustus atau September ya, kalau di Unisa September. Nah, jangan buang-buang waktu, pikirkan sebaik-baiknya ya, saya akan menggapai studi saya, kemudian saya akan berencana studi jurusan apa, itu harus kita pikirkan sekarang. Nah, kemudian teman-teman itu juga ketika misalkan nanti sudah kuliah, ya, tidak boleh buang-buang waktu. Ya, jadi kalau jadi mahasiswanya Pak Hozin ini misalkan, nggak ada ceritanya mahasiswa di Universitas Aisyah Yogyakarta itu akan leha-leha. Nih, kalau orang Jawa Tengah pasti tahu apa itu leha-leha. Nggak tahu Mbak Nanda? Tahu nggak leha-leha Mbak? Nggak tahu Pak. Leha-leha, santai-santai, nggak bisa. Ya, karena didesain kita kuliah itu karena kita tahu tantangannya, peluangnya apa, sehingga mahasiswa itu kalau di Universitas Aisyah Yogyakarta memang diberikan banyak kesibukan ya, tidak bisa buang-buang waktu nongkrong begitu, meskipun itu ya santai itu ada sih tetap, tapi ada batasnya karena memang programnya didesain sedemikian rupa agar mahasiswa itu tidak membuang-buang banyak waktu. Ya. Kemudian katakan ya, setiap ada kesempatan yang datang ke kita. Katakan ya. Ini saya mau cerita, waktu itu Pak Hozin sebenarnya ada sejarahnya, kenapa bisa kuliah ke Jogja ini. Jadi dulu Bapak menulis proposal kepada orang tua bahwa saya mau kuliah, ya, saya nggak mau menikah muda, ya, mau dijodohkan Mbak Nanda waktu itu, nggak deng, bohong, nggak. Jadi waktu itu Pak Hozin itu 10 bersaudara, saya 10 bersaudara dan saya anak nomor 9, bayangkan. 10 bersaudara, saya nomor 9, dan saya adalah satu-satunya dari 10 orang itu yang kuliah. Ya. Yang lainnya nggak kuliah. Kenapa? Karena mereka sudah puas dengan pekerjaan, dia dapat duit. Dia berdagang, kakak-kakak saya, semuanya saudara saya itu semuanya berdagang. Ya, semua berdagang, sudah kenal uang, ya, dapat duit banyak, ya. Kalau berdagang itu kan alhamdulillah kalau laris kan pasti uangnya banyak ya. Nah, mereka nggak kepikiran untuk belajar.
Dan memang karena Bapak itu petani, sehingga Bapak nggak menomorsatukan pendidikan. Ya. Tapi saya yang waktu itu punya pemikiran, saya nggak boleh berhenti sekolah. Nggak apa-apa, kakak-kakak saya semuanya berdagang nggak masalah. Tapi harus ada anaknya Bapak, salah satu paling tidak, yang menginjakkan bangkunya di perkuliahan. Gitu. Akhirnya saya kuliah, saya mengajukan proposal saya tadi ke Bapak Ibu, Pak, saya mau kuliah ya. Bapak langsung mengatakan, "Pala, opo Bapak ki mampu bayar kuliah itu kan mahal. Opo ki yo iso, wong kowe ki yo kemampuane yo pas-pasan." Tapi begitu kalau Bapak saya dulu. Tapi saya tetap semangatnya. Enggak, saya harus kuliah. Saya harus belajar. Saya nggak mau hanya lulus SMA saja dan kemudian bekerja dan kemudian menikah. Saya nggak mau. Saya mau kuliah dulu pokoknya, Pak. Terus Bapak nggak ada biaya. Oke, saya akan cari beasiswa kalau seperti itu. Asal Bapak merestui saja. Akhirnya oke, kalau beasiswa ya apa bisa, nah begitu lagi. Bismillah, kalau ada peluang saya akan ambil itu. Nah, alhamdulillah waktu itu ada tawaran beasiswa dari sebuah kampus di Yogyakarta, dan saya ditawari dan saya ambil. Ya, nah tapi sayangnya saya nggak lolos dalam program beasiswa tersebut. Karena harus seleksi dulu ya, dan karena saya sudah menjeburkan diri ke Jogja waktu itu untuk ikut seleksi segala macam, saya nggak mau pulang. Saya harus kuliah, dan saya mendaftarkan ke tempat lain, ke kampus lain, dan saya harus bertanggung jawab dengan keinginan saya itu, dengan proposal saya, sampai akhirnya saya bisa kuliah, dan alhamdulillah saya dapat beasiswa. Begitu. Jadi kalau ada kesempatan, katakan ya, saya bisa, ya saya akan ikut itu, gitu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang yang kedua kalinya. Ya, coba bayangkan waktu itu kalau misalkan saya menolak untuk mengambil program beasiswa itu, ya, saya belum mencoba, tapi saya sudah nggak mau, gitu ya, sudah mengatakan tidak, ya mungkin saya tidak akan seperti ini sekarang, ya. Meskipun pada tawaran yang pertama itu saya gagal, saya nggak lolos seleksinya, tapi saya coba ke kampus yang lain, menawarkan diri saya, dan alhamdulillah saya bisa diterima, dan saya bisa dapat beasiswa. Nah, kemudian kita itu berusaha untuk mencapai sesuatu itu kita harus gigih, ya. Maksimal dalam berusaha, termasuk maksimal dalam berdoa, ya, menyampaikan proposal tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita benar-benar serius, ya, kita maksimalkan. Apalagi saya yakin ini teman-teman di Bina Madani, orang tuanya pasti mendukung, ya, pasti didukung oleh orang tuanya. Karena Mbak Nanda, kalau di Magelang itu kan petani-petani di Magelang itu kan luar biasa, Mbak Nanda. Saya senang kalau ke Magelang itu kemudian lewat Kopeng itu ya, wah luar biasa sayuran-sayurannya gitu ya. Ini pasti kaya-kaya gitu. Pasti daerah Magelang itu kan subur ya. Mesti insya Allah berkah begitu hasil pertaniannya. Nah, kemudian teman-teman, ada hal penting lain
tujuan itu bisa tercapai, ya, bisa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak melibatkan Allah dalam upaya ini sama saja, ya. Teman-teman tentunya tahu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kuliah tapi kemudian setelah lulus nggak jadi apa-apa kan? Karena nggak ada pernah punya niat, nggak pernah bisa menggali potensi dirinya sendiri, ya. Dulu kuliahnya tidak pakai proposal, jadi tidak pernah jelas tujuannya kemana. Selama kuliahnya kemudian sering buang-buang waktu, ya, kuliah, oke, ke kampus, setelah itu pulang ke kos, setelah kos main, ya, mumpung jadi dianggapnya adalah kebebasan, karena mumpung tidak ada yang ngawasi, ya, nggak bisa seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ya, yang perlu diingat ya teman-teman semua bahwa kesuksesan itu adalah proses, bukan kebetulan. Nggak ada orang yang judulnya itu tiba-tiba kaya, tiba-tiba sukses, tiba-tiba tercapai cita-citanya. Enggak. Itu semuanya melalui sebuah proses yang cukup panjang, butuh pengorbanan, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu kemarin sudah lulus kelas 12, tapi karena teman-teman di Bina Madani itu harus melakukan pengabdian 1 tahun begitu, kemudian akhirnya teman-teman tidak bisa bermain dengan teman-teman sebayanya di rumah. Itu adalah pengorbanan yang teman-teman lakukan dalam rangka insya Allah mencapai cita-cita yang dilukiskan selama ini, ya. Allah pasti tahu bahwa ini teman-teman di Bina Madani ini sudah meluangkan waktunya sekian lama untuk melakukan pengabdian. Itu Allah tahu, maka insya Allah akan dimudahkan dalam menggapai cita-citanya. Jatuh bangun itu biasa teman-teman, ya. Gagal, ya, kayak tadi Pak Usin kan berangkat dari Pekalongan itu mau melamar beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta waktu itu, ya, tapi gagal, gak jadi karena nilainya kurang 0,1, ya. Tapi apakah Pak Usin kecewa kemudian harus nangis berhari-hari di dalam kamar gitu, ya? Enggak, justru ini adalah tonggak awal saya harus mencapai cita-cita saya. Oke, di sana saya nggak diterima, nggak apa-apa. Ada kampus lain, kampus swasta juga nggak masalah, ya. Dan saya alumni universitas swasta di Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Bayarnya mahal, nggak apa-apa. Saya bisa kok cari beasiswa, ya. Niat saya harus bisa cari penggantinya. Akhirnya saya cari beasiswa, alhamdulillah dapat, dan saya bisa menyelesaikan studi saya. Dan alhamdulillah selesai studi, saya bisa lanjut S2, itu pun dengan beasiswa, ya. Banyak kesempatannya kita bisa dapatkan, ya, selama kita itu ada niat. Nah, jadi mungkin itu teman-teman sekalian bahwa cita-cita itu harus kita raih, ya, dengan penuh semangat, dengan niat yang tidak yang serius gitu, tidak hanya main-main, nanti juga jadinya akan hanya main-main saja. Gitu Mbak Nanda, sharing saya pada teman-teman dari Bina Madani.
Iya, baik. Terima kasih Pak Kozin, materinya Sama-sama. motivasi sekali pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, tadi kita udah dengar ya seputar apa sih motivasi Putus ya. Oke, udah. Oke, maaf Pak, tadi ada kita mati listrik, jadi Oh. jadi sempat terputus ya. Teman-teman boleh banget loh untuk bertanya seputar. Baik, teman-teman boleh banget bertanya nih seputar pertanyaan-pertanyaan. Oke, mohon maaf nih. Teman-teman boleh banget bertanya seputar motivasi komunitas studi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kozin tadi. Yuk, teman-teman. Silakan teman-teman. Storing ya Pak. Iya, Nggak Pak. ada. Ya. Oke teman-teman bisa langsung bertanya atau diskusi bersama saya ya. Bisa raise hand atau bisa via chat ya Mbak Rofi Ananda. Iya, boleh Pak. Ayo teman-teman boleh banget untuk bertanya. Oke. Mohon maaf Pak, ada mati listrik. Jadi agak sedikit terganggu. Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Osin yang akan bertanya ini. Oh, boleh Pak, silakan. Oke, Mbak Mariam. Assalamualaikum Mbak Mariam. Akun atas nama Mbak Mariam. Waalaikumsalam. Mbak Mariam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Mariam sekarang sudah mengabdi berarti ya Mbak Mariam ya? Iya, Iya, aslinya dari mana Mbak Mariam? dari Kediri, Pak. Oh luar biasa, ya Allah, dari Kediri kemudian mondok di Bina Madani ya? Iya, Iya, Mbak Mariam cita-citanya apa Mbak Mariam? bermanfaat buat umat. Oke, ini mulia sekali cita-citanya Mbak Nanda. Mbak Mariam ini ingin menjadi orang yang bermanfaat buat umat. Nah, kalau dari sisi profesi Mbak Mariam, kira-kira apa Mbak Mariam yang ingin ditekuni nantinya? Ayo, apa? Astagfirullahaladzim. Pengajar Quran. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi Mbak Mariam ini ingin menjadi seorang pengajar ya, Mbak Mariam ya.
Apa yang sudah Mbak Maryam siapkan untuk menjadi seorang pengajar Al-Quran, Mbak Maryam? Sekolah di sekolah tahfidz, ngafal Al-Quran, terus belajar ngajar anak-anak di sini. Oh, alhamdulillah. Oke. Bagus ya. Sudah ada sudah ada langkah-langkah yang dicicil dari sekarang. Semoga tercapai ya Mbak Maryam ya. Amin. Iya, oke, terima kasih banyak. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Mbak Ana, Pak. Mbak Ana. Ya, silahkan bertanya yuk. Silakan Mbak Ana. Jangan bertanya Pak Osin usianya berapa loh ya. Mbak Ana Sania. Halo Mbak Ana Sania, Assalamualaikum. Halo, mana nih Mbak Ana? Yuk, tanya yuk. Seputar PMB boleh, seputar topik yang udah kita bahas bareng-bareng sama Pak Kozin tadi juga boleh. Jadi teman-teman, di sini kita bisa tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Oke. Silahkan Mbak Ana, tadi sudah open mic. Gimana nih Mbak Ana nih? Mbak Ana Sania, Assalamualaikum. Duh, Mbak Ana nggak jawab salam Pak Kozin ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Allah adem sekali dengar jawaban salam Mbak Ana Sania. Mbak Ananya maunya ditanyain, Pak. Oh gitu. Ya. Oke, Mbak Ana mau jadi apa? Kelak. Mbak Ana Sania, cita-citanya apa nih? Cita-citanya apa Mbak Ana Sania? Pengen jadi psikolog sama CEO Personality Development Center. Luar biasa. Wah, ini bisa menjadi mahasiswanya Pak Komar ini. Nah, boleh gabung sama saya juga di psikologi. Oh iya, Mbak Nanda, ini Mbak Ana Sania ini cita-citanya luar biasa, ya. Mbak Ana juga hafiz ya? Insya Allah. Sudah berapa juz Mbak Ana? Alhamdulillah udah 30. Alhamdulillah. Mbak Nanda, bisa diinfokan Mbak Nanda tentang program Hafiz Mbak Nanda? Ini kayaknya semoga Mbak Ana bisa jadi salah satu yang berpeluang. Alhamdulillah ini kalau 30. Nah, kita ini ada namanya program Beasiswa Hafiz. Nah, Beasiswa Hafiz diberikan kepada calon mahasiswa baru yang hafal Al-Quran minimal 2 juz dan lolos seleksi sesuai ketentuan dari Unisa Yogyakarta. Nah, itu kalau misalkan Mbak tadi mau mendaftar melalui jalur Beasiswa Hafiz. Gitu. Oke, minimal 2 juz, padahal Mbak Ana sudah hafal 30 juz Mbak Nanda. Masya Allah. Oke. Jadi Mbak Sania mungkin ada jalan bisa jadi salah satu ikhtiar Mbak Ana untuk menuju cita-citanya, yaitu menjadi seorang psikolog dan punya klinik development
program ya. Mbak Ana bisa belajar psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta, punya program psikologi yang mana salah satunya bisa dilewati melalui jalur beasiswa Hafiz. Nah, kalau memang bertingkat ya, ketika Mbak Ana 2 juz hafalnya, misalkan ada beberapa pendaftar begitu, kemudian yang daftar itu ada 2 juz, 10 juz, 30 juz, ya biasanya yang 30 juz adalah yang lebih diprioritaskan, tapi memang harus melalui seleksi hafalan terlebih dahulu. Tapi saya yakin kalau dari Bina Madani hafalannya sudah jos lah ya, sudah luar biasa, sehingga bisa mengikuti seleksi itu dan bisa lolos dalam seleksi itu. Memang satu program studi hanya 1 orang Mbak Ana jatahnya ya, jadi banyak yang daftar dan mudah-mudahan nanti Mbak Ana bisa salah satu yang mendapatkan kesempatan itu. Dicoba ya Mbak Ana ya. Insya Allah ya, makasih Pak. Ya, pokoknya tetap semangat ya Mbak Ana ya. Karena di psikologi juga ada teman saya satu juga Hafiz melalui jalur beasiswa Hafiz. Oke. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman silahkan bertanya lagi. Atau mau ditanya lagi nih? Kayaknya harus ditanya ini. Ada Pak Osin penasaran Mbak Nanda dengan yang namanya Mbak Halimah Saktiah. Ayo Mbak Halimah. Assalamualaikum Mbak Halimah. Assalamualaikum Mbak Halimah. Duh, Mbak Halimah nggak jawab salam Pak Hosin. Bu Ustazah. Ustazah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Halimah, sehat Mbak Halimah? Alhamdulillah. Sehat ya. Mbak Halimah posisi di mana ini? Di Magelang atau di masyarakat sedang pengabdian? Di pondok. Oh, di pondok ya. Oke. Mbak Halimah, cita-citanya jadi apa Mbak Halimah? Jadi guru. Mau jadi guru, alhamdulillah. Ini Mbak Halimah itu, Mbak Nanda, sepertinya mirip-mirip Pak Hozin zaman waktu kelas 12 begitu. Kalem, Pak. Iya. Ya, Mbak Halimah semoga tercapai ya cita-citanya ya Mbak Halimah ya. Amin. Kita beralih ke siapa ya Mbak Nanda ya? Ini ada pertanyaan Pak. Oh, silakan. Ada pertanyaan. Jika ada rasa putus asa di tengah semester, bagaimana ya solusinya? Aduh, jangan putus asa dong. Siapa ini yang nanya nih? Mbak Salsabila Diena. Mbak Salsa bilang. Baik, Mbak Salsa. Assalamualaikum Mbak Salsa. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Salsa. Bapak boleh cerita nggak ya tentang? Banget Pak. Iya. Jadi gini. Tahun 2016, Pak Hosin punya mahasiswa dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya, si mahasiswa itu, kalau di Unisa itu gini Mbak, kalau di Unisa, teman-teman itu akan
mendapatkan satu dosen pembimbing akademik. Ya, satu pembimbing dosen akademik itu akan membimbing beberapa mahasiswa seperti anaknya sendiri. Ya, jadi gambarannya kalau kuliah itu tidak seperti SMA ya, tidak seperti sekolah di SMA, tapi kita akan dididik menjadi seorang yang lebih dewasa, diperlakukan sebagai anak yang dewasa, dan kita akan didampingi, dibimbing oleh dosen pembimbing akademik namanya. Itu kayak orang tua kita kalau di sekolah, kayak wali kelas kita gitu lah ya kalau di SMA. Tapi kan kalau wali kelas kan satu guru pegang satu kelas banyak sekali. Kalau di Unisa tidak, satu dosen pembimbing akademik itu nanti akan dapat beberapa dosen, akan dapat beberapa mahasiswa bimbingannya. Nah, kita bisa curhat sama dosen pembimbing akademik itu anytime. Ya, kita bisa deket jadi kayak bapak sama anak itulah, kayak ibu sama anak. Kenapa? Ini saya rasakan ketika saya bergabung dengan Universitas Aisyah Yogyakarta, karena Unisa itu dikelola oleh ibu-ibu, jadi rektornya perempuan. Ya, kalau Pak Osin ini di Unisa tidak bisa jadi rektor ya. Jadi kalau di Unisa karena dikelola oleh perempuan, jadi mengelola pendidikannya itu sebagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Nah, dengan konsep dosen pembimbing akademik itu, yang pernah Pak Osin alami adalah ada salah satu mahasiswa saya dari Kebumen itu, namanya Mbak Sukanti. Mbak Sukanti itu datang ke saya nangis-nangis. Pak, dia janjian dulu, ya WA dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Pak, saya bisa ketemu nggak ya? Mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, silakan. Saya ada di kampus, saya di lantai 3. Ketemu Bapak, masuk aja ke ruang Bapak di lantai 3. Oke. Beliaunya datang ke ruangan saya, kemudian dia cerita. Waktu itu Mbak Sukanti baru semester 3. Ada apa Mbak? Dia nangis di depan saya. Dia cerita kalau ibunya itu kan profesinya adalah ibu rumah tangga, dan dia itu alumni mantan TKW, ya, mantan TKW yang kemudian bisa pulang ke Indonesia, namun gajinya tidak dibayar oleh perusahaan yang mengirimkannya. Nah, dia nangis-nangis karena dia terancam untuk tidak bisa lanjut, putus asa dia, nggak bisa lanjut sekolah kuliahnya. Dia bilang, saya tidak bisa lanjut kuliah Pak, karena ibu saya sampai sekarang belum dibayar oleh perusahaan yang mengirimkan ibu saya ke luar negeri. Saya mau berhenti saja Pak. Saya bilang, Mbak Sukanti itu sudah sampai di sini. Ini sudah perjuanganmu yang luar biasa. Kamu tidak boleh berhenti. Kamu tidak boleh stop jadi mahasiswa. Kamu harus bisa mencapai cita-citamu dengan kuliah ini. Tapi Pak, saya kesulitan untuk bayar kuliahnya. Saya putus asa Pak. Saya berhenti saja. Tidak, saya bilang gitu. Nggak ada ceritanya Sukanti pulang ke Kebumen tanpa membawa gelar sarjana. Dia nangis. Terus saya harus bagaimana Pak? Kamu harus berdoa, ya. Semoga kamu dimudahkan. Kita cari beasiswa Mbak Sukanti. Ya, Bapak akan coba akan bantu kamu biar kamu bisa mengakses beasiswa yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta. Alhamdulillah, ya, Sukanti semangat lagi bahwa ada secercah harapan untuk dia tidak berhenti kuliahnya, kemudian bisa saya kalau ada info beasiswa gitu, saya minta apply, kamu ikhtiar, ayo
coba kamu harus bisa, kamu bisa. Dan alhamdulillah dia kemarin baru saja ujian skripsinya. Saya untuk orang yang spesial ini, saya menyempatkan hadir di ujian skripsinya karena saya anggap anak ini luar biasa. Ya, sudah putus asa enggak? Sudah harus sudah pada sebuah titik di mana dia harus bilang, saya ingin mengundurkan diri, tapi saya kasih semangat, saya dorong terus, ya. Jadi Mbak Nabila, kalau misalkan Mbak Nabila kelak dalam posisi seperti itu, dalam kondisi seperti itu, ingat Mbak Nabila tidak sendiri, ya. Ada teman, ada Bapak Ibu dosen, ada dosen DPA yang siap menjadi Bapak dan atau Ibu bagi Mbak Nabila selama di kampus belajar bersama-sama kami. Gitu Mbak Nanda. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Silahkan. Mbak, berapa persen kemungkinan diterima di sebuah institusi pendidikan kalau misal ijazah kita tidak terpakai 2 tahun? Maksudnya gap year selama 2 tahun. Itu gimana ya? Kira-kira gimana, Pak? Maksudnya adalah ijazahnya bukan fresh graduate gitu ya Mbak Nanda? Mungkin Pak, karena di sini Mbak Cikmatul Fitri itu bertanya berapa persen kemungkinan diterima di sebuah institusi pendidikan kalau misal ijazah kita tidak terpakai 2 tahun, maksudnya seperti gap year 2 tahun. Oh, enggak masalah. Kalau kuliah itu kan tidak seperti SMA. Ya kan? Kalau SMA itu maksimal usianya 17 tahun gitu ya kalau nggak salah ya. Atau belum menikah, gitu kan? Kalau di kampus tidak. Kecuali kalau Mbak Hikmah melamar beasiswa kader kalau nggak salah. Kalau kader itu harus fresh graduate ya. Pak Adi ada nggak di sini ya? Jadi kalau mendaftar kuliah itu tidak harus fresh graduate, ya. Bahkan kalau misalkan di Unisa, di program studi saya di administrasi publik itu kita bahkan ada kelas karyawan itu mahasiswa Pak Uzim itu sudah tua-tua, sudah usianya sudah 45 tahun, 50, bahkan lebih tua dari Pak Uzim ya, sudah ada yang 50 tahun begitu, itu enggak masalah, itu bisa. Enggak masalah Mbak Hikmah, bisa Mbak Hikmah ya. Oke Pak, makasih. Sama-sama Mbak Hikmah. Kuliah ya Mbak Hikmah ya? Iya Pak. Harus. Ya, jangan tiba-tiba nanti Pak Husin dapat undangan apa? Mbak Hikmah mau nikah. Aduh, jangan dulu ya. Iya. Iya. Ayo siapa lagi? Mbak Hikmah lagi yang mau bertanya masih bisa. Gimana Pak? Mbak Hikmah pingin kuliahnya di jurusan apa kira-kira? Kalau jurusan pengen banget di ilmu komunikasi nih Pak, cuman emang masih bingung banget soalnya kebetulan saya kan juga anak satu-satunya jadi belum boleh keluar kota. Padahal kemarin udah ada niatan nih mau daftar ke Unisa kan, soalnya ada kakak kelas di sana gitu kan. Oh iya. Mbak Hikmah asli mana? Magelang Pak. Oh, bilang sama papa mamanya, sama bapak ibunya, kan Magelang Jogja itu dekat ya. Apalagi sekarang kan masih full daring nih kuliahnya. Jadi don't worry. Nanti saya doakan agar bapak ibunya Mbak Hikmah itu terbuka hatinya demi kemajuan perkembangan Mbak Hikmah, itu tidak boleh kita membatasi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Hikmah diizinkan nanti untuk kuliah gabung bersama kami di Unisa Yogyakarta. Amin. Ya. Oke, masih ada lagi Mbak Nanda? Sudah Pak, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, baik.
Oke, baik Mbak Nanda, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari Pak Husin sekian ya, saya cukupkan ya. Terima kasih semua untuk teman-teman dari Bina Madani ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan untuk agenda kita siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Pak Kodi, terima kasih materinya hari ini. Sama-sama. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu ya. Di mungkin kalau boleh, kalau berkenan di kameranya di open. Ya teman-teman berkenan, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, yuk kalau misalkan teman-teman berkenan, boleh dong di kameranya di open, kita berfoto bersama. Oke, oke kita tunggu ya, sebentar ya. Oke. Udah. Ya. Oke. Yuk, pada nyalain yuk, pada siap-siap yuk. Oke, siap ya. Kita satu, dua, tiga, senyum. Sekali lagi, yuk. Satu, dua, tiga, smile. Oke.
Ya mohon maaf teman-teman. Tadi mati listrik lagi, ada gangguan mati listrik, jadi agak sedikit terganggu. Baik, kalau tadi kan kita sudah berfoto bersama, kemudian berdiskusi seputar motivasi kelanjutan studi bersama Bapak Kozin. Terima kasih Bapak atas materinya hari ini. Penyampaian topiknya sangat menarik sekali. Baik, acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Kak Nanda. Sama-sama, salam kenal ya. Iya. Iya.